Masuk, terus duduk di kasurku. Terus aku bilang, dia kaget karena dia melihat 2 orang sudah tidak pakai baju kan, lagi bercumbu apa segala macam sebelahnya. Dia duduk di tempatku. Lihat, kamu pengen gak? Aku bilang gitu. Dia cuma ketawa aja kayak masih malu-malu, tersipu malu. Terus kemudian akhirnya kita pelukan, cuma ya peluk-pelukan. Si papi itu, karena papi itu sebenarnya menyimpan rasa. Sebenarnya rasa bukan nafsu mungkin kalau sama saya. Jadi dia agak sedikit cemburu kalau ada orang. Jadi akhirnya kita pelukan, aku ciuman juga sama si Brondong itu. Terus akhirnya kita terangsang berdua. Akhirnya kita juga melakukan di situ. Di sana juga melakukan. Papi itu kayak, sini dong gabung dong berempat, sini dong gabung berempat. Karena sepertinya itu sudah meloyokan si pasangannya papi. Karena pasangan papi itu kepengen bergabung sama kita bertiga. Dan papi itu pengen ditinggalkan gitu. Makanya papi itu marah. Sini dong C, kalian berempat, sini dong. Akhirnya kita bergabung berempat. Terus sepertinya saya sudah tidak nyaman. Karena setelah kita lagi melakukan itu, papi itu sepertinya lagi mencari mulutku gitu loh. Saya balik lagi ke bed. Kalau papi sentuh-sentuh aku bilang gitu. Akhirnya aku kembali ke bed. Terus si yang Brondong itu juga kembali ke bed. Terus akhirnya si Brondong itu ditarik sama si papi ke sana. Jadi mereka bertiga, aku ditinggalin sendirian. Sepertinya itu kayak nafsu banget si Brondong itu. Anjrit. Aduh. Aku kesel banget, aku juga panas. Akhirnya aku tarik lagi Brondong itu. Oh my god, keadaan pada saat itu, men. Sekali lagi, jangan dicontoh. Ya, this is over. Ini sudah berlangsung dan itu tidak benar. Jangan dicontoh. Sekali lagi kalau aku cerita itu jangan dicontoh. Jangan pernah dicontoh. Akhirnya, ayah udah begitu saja. Sepertinya dari pergumulan aku berdua di kasur, mereka berdua, itu melahirkan benih-benih cinta. Gak tahu kenapa sih aku langsung punya perasaan sama si Brondong ini ya, dari Semarang. Dan si Brondong itu ternyata dia juga orang Ngapa. Dia tuh kuliah di Semarang. Hai kalau kamu nonton. Jadi sampai sekarang pun kita tuh kayak masih ada rasa. Aku ada rasa sama dia. Dia juga udah sering mengucapkan sama aku kalau dia pengen jadi pacar, tapi aku sama sekali tidak pengen punya pacar ya. Aku cuman kayak ya udah kita pacaran, tapi bukan pacaran yang kayak gimana, maksudnya yang biasa aja. So, sangat biasa banget gitu. Akhirnya aku menaruh perasaan, dia menaruh perasaan. Terus aku bilang setelah kita melakukan berempat itu, tapi nggak jadi berempat, maksudnya tusuk-tusukan nggak jadi berempat kayak mereka berdua, aku berdua gitu sama papi. Akhirnya besok paginya kita kan akan dijemput nih ya, kita akan dijemput sama wedding organizer yang ada di Pati. Akhirnya si yang tinggal di situ, kalau yang si cowok itu sih dia pulang ya, yang kerja itu pulang. Tinggal si Brondong itu kita tidur berdua, papi tidur, aku tidur berdua, ciuman sampai pagi. Tapi papi sepertinya agak marah dan kesel. Kalian jangan terlalu banyak kayak gituan ya. Si J, kamu tidur, kamu apalin lagu, jangan lupa besok kamu perform katanya. Oh iya Pi, gue bilang gitu. Tapi sepertinya papi tuh agak sedikit marah karena memang kayak ada kecemburuan gitu. Kayaknya sangat cemburu sepertinya sama aku. Akhirnya ya udah, besok kita dijemput sama mobil Pajero, men. Jadi ada mobil dari Pati itu jemput. Ternyata itu memang anggota DPR di sana itu akan melangsungkan pernikahan si anaknya. Jadi pernikahannya gede-gedean. Ngundang si papi dan ngundang saya. Dan pada saat itu saya udah nyampe di Pati. Itu hotel terbesar di Pati. Katanya sih ini hotel terbesar di Pati. Itu ballroomnya ada di lantai paling tinggi, paling atas. Kita dikasih kamarnya juga mewah, apa segala macam. Aku pikir ya santai-santai aja karena aku termasuk salah satu tamu ya. Maksudnya aku yang dibawa papi, paling nyumbangnya 1 lagu. Jadi mereka itu taunya adalah saya ini adalah artis ibu kota, pengganti si Anissa Bahar sama si artis dangdut dari KDI itu siapa gue nggak tahu. Tapi karena memang mereka itu budgetnya itu tidak match, budgetnya itu tidak ada deal-dealan. Terus tiba-tiba papi itu menjanjikan sama si temennya itu yang anggota DPR itu, katanya tenang aja saya akan cariin artis lain, ini juga ada artis dari ibu kota nggak kalah keren. Terus dia bilang katanya saya adalah jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Sumpah ini adalah pembunuhan, yakin. Oh my god, itu tuh oh my god. Dan aku bilang no, sepertinya saya mending bunuh diri. Soalnya mengerikan banget. Saya bilang sama papi ya, akhirnya saya kan rehearsal nih.
Pertama saya rehearsal, saya udah dikagetkan dengan apa namanya banner saya itu katanya ini adalah mantan ajang pencarian bakat pokoknya artis ibu kota. Lo tau nggak? Saya itu ada request nyanyian dari si pengantin itu. Si pengantin itu ternyata ada drama juga. Si pengantin, si ceweknya itu yang anak DPR itu, dia sama sekali tidak suka sama lelakinya. Dia bilang tolong lagu kandas. Masa di pengantinan itu saya disuruh nyanyi lagu kandas? Nanti saya dipasangkan dengan satu artis di situ, artis lokal ibaratnya ya, lokal cewek, nanti saya duet sama dia lagu kandas. Oke. Akhirnya saya latihan lagu. Aku latihan lagu kandas sama si tukang penyanyinya itu. Saya dikenalkan sama tukang bandnya itu. Lu tahu nggak? Gue nyanyi lagu kandas. Rehearsal ini masih rehearsal di malam-malam. Jadi ternyata nyanyi dangdut itu ada pakem-pakemnya. Kalau saya kan nyanyinya itu benar-benar, saya bukan seorang penyanyi kan. Jadi saya cuman kayak yang penting nyanyi-nyanyi aja. Ada pakem-pakemnya kalau misalkan itu terakhir itu harusnya turun, ternyata aku naik begitu. Jadi kayak sosok diimprovisasi. Sosok diimprovisasi. Tapi mereka tuh kan mainnya kan standar band ya kan. Pokoknya intinya kalau lagu apa, pokoknya kalau mereka artis-artis itu udah punya standarisasi. Sementara gue sebenarnya amatiran ya. Saya nyanyi tiba-tiba naik gitu. Terus tiba-tiba aku diketawain dong sama pemain bandnya itu. Terus bilang, Pi, nih Papi bilangnya ini adalah artis lama, ini artis baru banget nih Pi katanya. Ini kayaknya pemain baru, dia bilang gitu, ada yang bilang. Aku udah keringet buntet tau nggak? Keringetan nggak bisa oh my god, padahal AC itu kan nyala di mana-mana tapi gue keringetan karena gue sepertinya tidak mau ada di situ. Dengan melihat sosok ada banner saya adalah artis jebolan pencarian bakat itu sudah cukup membunuh saya. Oh my god, ini terjadi men, ini terjadi, sumpah ini terjadi di Pati. Akhirnya setelah aku rehearsal lagu-lagu itu, oke, aku nyanyiin dengan standar tapi aku udah stres. Aku langsung lari ke kamar sama si Papi. Aku marah semarah-marahnya, pokoknya gue anjing-anjingin apa segala macam. Ya ampun, karena men, Pi, denger ya, saya itu tidak pernah bernyanyi. Saya tidak pernah bernyanyi di muka umum. Saya itu cuma nyanyi kemarin aja Papi yang tarik waktu di acaranya Kak Yoga itu kan cuma lagi lucu-lucuan. Itu satu kali aja aku nyanyi di depan umum pun itu bareng-bareng semua orang ikut nyanyi gitu loh. Saya bukan penyanyi, saya sama sekali tidak pernah untuk nyanyi ulang tahun di depan orang aja happy birthday to you itu saya tidak pernah. Ini saya jadi bintang tamu, pantesan Papi itu sudah kayak nyiapin baju ada 3, gonta-ganti baju. Ternyata Papi itu udah dari bulan-bulan yang lalu itu udah mempersiapkan saya, makanya dia tuh kayak latihan aku pikir, tapi kenapa dia nggak bilang dari awal? Kalau bilang dari awal kan mungkin ya saya mungkin tidak terima, atau saya mungkin terima pun dengan kayak saya harus latihannya tuh benar-benar gitu. Orang katanya suruh nyumbang lagu doang. Akhirnya sumpah lagu itu yang pertama kandas ya. Jadi aku nyanyi lagu kandas. Terus yang kedua katanya, Cik, kamu kan jebolan Indonesian Idol, ini aja lagu barat-barat aja katanya. Jebolan Indonesian Idol, stupid. Oh my god, gue cerita aja emosi. Masa ya, jadi Papi itu kayak masih ketawa-ketawa gitu. Udah nyanyi barat aja, mereka juga nggak tahu bahasa Inggris katanya. Akhirnya aku nyanyi I Believe I Can Fly. Pun saya tidak hafal karena saya itu nyanyinya cuma karaoke aja. Jadi aku selalu bawa kayak catatan handphone lirik itu loh. Oh my god, itu malam itu pun kacau balau. Akhirnya saya tidak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya kan sore hari udah pada orang pada dandan apa segala macam, udah pada mau tampil. Jadi tampilku tuh malam-malam. Terus Papi itu keluar masuk. Jadi Papi itu kan sekalian jadi kayak makeup makeup artisnya. Jadi dia makeupin artis-artisnya juga yang artis mau tampil. Jadi artis lokal katanya. Papi bahasanya itu artis lokal. Kamu kan artis nasional. Sekali dia bilang kayak gitu tuh rasanya pengen ku tancapkan pisau di matanya gitu. Kesel banget soalnya aku dijebak. Poster udah ada nampang di situ, masa saya kabur? Men, ya ampun, kenapa saya harus ada pada situasi hidup seperti itu? Pada ini aku pikir kayak, oke, lakukan atau mati. Oke, lakukan. Akhirnya aku lakukan. Kamu tau nggak? Jadi ada lewat tuh artis-artis lokal nih. Jadi cewek-cewek semua. Jadi cewek artisnya tuh ada 3. Cewek-cewek semua tapi artis lokal katanya. Dandannya ampun-ampunan. Ya ampun, cantik-cantik banget. Kayak yang di TV-TV gitu. Kayak penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah sangat jadi. Yang mereka bener-bener jadi banget. Itu adalah artis jadi. Sementara gue tuh amatiran. Sementara gue yang jadi bintang tamu di antara
penyanyi-penyanyi yang sudah jadi stres nggak lo? Mereka tuh bener-bener kayak Papi sampai kayak, ih mereka dandannya keren-keren banget lo, untung kamu bawa jas ini lo. Soalnya mereka kan taunya itu akan ada artis ibu kota. Nah biasanya mereka kalau udah denger ada artis ibu kota, mereka tuh dandannya nggak mau kalah, katanya pol-polan gitu. Karena mereka tidak mau kelihatan jomplang disandingin sama artis ibu kota. Sementara artis ibu kotanya tuh saya yang tidak pernah bisa nyanyi. Ya ampun, aku tuh kayak tambah berat banget hatiku untuk melangkah, sumpah. Aku udah. Terus kamu tau gak, saya kan di make upin sama Papi. Itu kayak bencong, jadi ininya ketinggian. Aduh, tidak ada sama sekali sedikit pun yang membantu supaya saya pede. Cuman yang membuat aku agak sedikit adem-adem adalah pengantennya. Pengantennya itu kan gak begitu terlalu pengen pengantenan ya, karena dia gak begitu terlalu suka sama suaminya. Jadi udah gak apa-apa nyanyi jelek, saya kan gak apa-apa. Aku udah jujur-jujuran nih sama pengantennya, karena pengantennya sebelum jajaran itu ke kamar kita gitu kan, dia kan sahabat banget sama Papi. Mbak tahu nggak? Aku tuh dijebak, aku tuh bukan penyanyi. Udah nggak apa-apa, Papi memang kayak gitu. Kita tahu kok katanya. Untungnya dia udah tahu. Jadi yang penting kan pengantinnya. Mama juga udah tahu katanya. Mama yang meng-hire kita kan, dia juga udah tahu. Udah nggak apa-apa, kamu nyanyi-nyanyi aja. Udah lucu-lucuan aja. Itu yang hanya membuat saya sedikit agak plong. Cuman itu banner yang ada di atas. Setiap orang yang ke atas itu tamu kan pasti lihat, wow, artis nasionalnya siapa nih gitu loh. Ngerti gak sih? Beban banget. Akhirnya aku naik sama Papi. Itu artis-artis lokal udah pada nangkring di sana. Hi, bayangin itu kayak gimana gitu. Aku pakai sepatu hak tinggi, aku jalan, semua orang tertuju padaku. Artis nasional. MC-nya tiba-tiba sambut, ini dia artis nasional kayak jebolan Indonesian Idol. Itu benar-benar dilafalkan loh, jebolan Indonesian Idol. Gue gak pernah daftar Indonesian Idol zaman kapan, gue gak pernah daftar pun gak pernah. Kayaknya cuma untuk ngambil formulir aja saya bisa ditolak gara-gara suaraku jelek gitu loh. Ya ampun, itu benar-benar sumpah itu terjadi dalam kehidupanku guys. Itu terjadi dalam kehidupanku. Akhirnya saya kenalan sama artis itu, artis-artis lokalnya. Artis-artis lokalnya itu cantik-cantik banget, dan ada satu artis yang sudah, emang kamu dulu pernah ya ikut ajang itu, kayak agak nyinyir gitu. Terus ada ibu-ibu datang, foto dong, foto, katanya. Oh my god. Sumpah, ibu-ibu itu datang dengan foto dong, ganteng banget, foto dong gitu. Sumpah aku ngerasa kayak di sisi lain kayak jadi artis, di sisi lain kayak aduh ini aku kayak disuruh bunuh diri. Oh my god. Akhirnya ketika mereka memperkenalkan, pertama kalinya ini artis nasional jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang gak pernah nyanyi dangdut akan menyumbangkan lagu dangdut. Ini adalah permintaan dari sang pengantin, judulnya Kandas gitu. Pada ditepuk tanganin, saya tuh duet sama mbaknya itu. Sumpah, lirik pertama itu aku gagal. Jadi lirik pertama itu harusnya apa? Karena aku grogi. Sumpah. Aku grogi banget, aku melihat banyak tamu dan aku nyanyinya grogi. Sumpah, itu ngeri banget. Itu jahatnya Wong sing jenenge Papi Vero itu. Kayak bener-bener membunuhku. Tidak ada perjanjian saya dibayar berapa juga, tidak ada. Intinya saya sama sekali tidak berpikir aku nggak usah dibayar deh, aku pulang aja gitu pikiranku kan. Akhirnya aku menyanyi Kandas itu. Akhirnya aku selesai satu lagu. Tapi itu yang bikin tambah saya nervous adalah liriknya itu salah. Terus tapi untungnya pada saat si perempuan itu tuh kayak udah tenang aja, santai aja, kita joget-joget aja. Ya ampun, aku stres banget, dan aku melihat pengantinnya sepertinya tidak enjoy dengan suara saya, tapi dia tidak enjoy dengan suasana pernikahan itu. Jadi ya udahlah, kita sama-sama berdua kayak aduh, pokoknya udahlah, kita sama sekali tidak pengen ada di posisi di situ gitu. Akhirnya ya udah, yang penting yang bayar kita itu dia tidak peduli. Kalau tamu mau senang mau tidak, kita kan tidak peduli. Yang penting yang bayar itu, karena yang bayar kan tahu saya bukan artis sebenarnya. Untungnya saya udah ngomong di awal. Ya ampun. Terus lagu kedua I Believe I Can Fly. Jadi aku nyanyi lagu itu. Disitulah yang aku paling tune in. Jadi aku pura-pura kayak ke penonton, ngajak penonton nyanyi, tapi tidak ada sama sekali yang mau nyanyi. Mungkin mereka nggak tahu atau mereka sama sekali tidak tertarik untuk nyanyi. Langsung down banget. Yang penting udah aku nyanyi aja. Aduh, my god, kalau nginget itu tuh merinding tuh. Kayak
Ya ampun, pokoknya keadaan yang paling nyaman adalah ketika itu semua sudah selesai. Sumpah, ketika aku udah nyanyi kayak gitu-gitu, aku tahu si penyanyi-penyanyi ini sudah tahu bahwa saya bukan artis. Penyanyi-penyanyi itu ya, penyanyi-penyanyi lokal itu mereka udah tahu kalau saya bukannya artis. Karena memang saya tidak punya standarisasi bernyanyi, saya tidak ada sama sekali standarisasi bernyanyi. Akhirnya ibu-ibu lah, ini ada ibu-ibu sepertinya kayak kerabat dari sang mempelai pengantin kayaknya, yang ya mungkin ibu-ibu dari kampung apa segala macam, dikira saya artis ya. Bolak-balik foto, mas bolak-balik foto gitu. Yaudah aku foto kan, ya ampun. Tapi keadaan itu tuh mengerikan. Akhirnya udah nyanyi, satu lagi nyanyi, selesai. Akhirnya semua selesai dan aku lega. Pokoknya aku pengen ngadem di kasur, saya tidak mau keluar, saya tidak mau ketemu sama siapapun. Sama siapapun saya langsung hapus makeup, saya ganti baju, saya menjadi orang normal lagi, saya bukan artis. No, saya bukan artis. Akhirnya saya ganti baju, papi terus ketawa-ketawa, terus papi itu bener-bener ketawa. Ngelihat katanya penampilan kami itu nggak buruk sih, tapi memang banyak yang salah katanya, ya ampun. Oh my god, aku ya ampun, alhamdulillah aku sudah melakukan ini. Saya tahu saya tidak melakukan dengan baik, saya tidak melakukan dengan baik, dan itu adalah hal yang buat saya kayak saya tidak mau jadi penyanyi. Saya tidak mau jadi artis, saya tidak mau jadi penyanyi lagi. Saya tahu perasaan saya ini adalah, ya ampun, tidak ada persiapan. Karena penyanyi yang bagus pun mereka harus persiapan banyak ya. Apalagi saya yang amatir, dijebak gitu loh. Ya ampun, ngeri banget. Akhirnya penampilanku yang buruk itu sama sekali tidak ada yang ngebahas. Gitu. Terus akhirnya dari pelatih itu besok paginya kita pergi ke Semarang. Di Semarang lagi, papi itu nyempetin untuk nginep satu malam lagi di hotel yang sama karena dia belum puas, dia kepengen kayak melakukan seperti itu lagi. Akhirnya saya disuruh cari-cari apa segala macam. Oke, kali ini kita nginep di hotel yang lumayan bagus, cukup mewah lah. Hotel apa sih itu? Pokoknya karena yang pertama itu kan, pertama kita berangkat itu hotelnya nggak begitu terlalu oke lah ya. Tapi yang sekarang itu hotelnya mewah, tapi dia pengennya satu bed aja karena memang ada satu bed. Bednya itu gede, view-nya juga bagus, pokoknya di tingkat yang paling tinggi. Terus akhirnya dia minta aku sebagai pancingan untuk mencari orang ya. Aku mancing. Sumpah, ini ada cowok datang itu kayak orangnya tuh dewasa, pokoknya gagah tinggi. Selalu lah ya, Pak, kalau kita mau ketemu sama yang gagah. Oke. Ya ampun habis. Jangan lupa ditunggu episode berikutnya ya.